Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Diberinya kesehatan, keikhlasan untuk hadir di acara sesi berbagi modul budaya positif pada hari ini. Dan tak lupa kita kirimkan salawat beriring salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah melimpahkan rahmat kepada kita semua, dari mulai kesehatan, rezeki, pikiran, dan terutama keikhlasan, ya, karena sudah bisa duduk dan hadir di ruangan ini. Sekali lagi saya mengucapkan beribu-ribu terima kasih, ya, kepada rekan sejawat yang mana tanpa dukungan Bapak Ibu semua, saya sebagai CGP yang ada di SD Negeri 16 Loma ini tidak bisa berbuat apa-apa tanpa dukungan dan tidak bisa berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Jadi sebagai motivasi saya kepada Bapak Ibu guru, ya, untuk kedepannya nanti bisa mengikuti program-program seperti yang saya ikuti, ya, sebagai CGP. Mudah-mudahan nanti kita saling membantu dan saling bekerja sama. Sesuatu yang sulit akan lebih mudah apabila kita lakukan secara bersama-sama. Baik, di sini saya akan berbagi kepada teman-teman, ya. Sebelum masuk ke materi, saya akan menjelaskan
tentang segelincir budaya positif, yang mana budaya positif ini sudah pernah kita lakukan. Jadi karena dengan adanya pandemi, kebiasaan budaya positif sudah mulai memudar ya. Pertama, dengan kebiasaan kita biasanya membiasakan salam, sekarang sudah diganti dengan menyatukan kedua tangan. Itu pengganti kita menyapa guru atau salam sama guru. Nah, Bapak Ibu semua masih semangat Bapak Ibu? Masih. Alhamdulillah ya. Pada hari ini saya didukung oleh Bapak Ibu semua ya untuk menyampaikan dengan menyatakan masih siap dan masih sehat, masih segar ya. Saya tahu Bapak Ibu hari ini sudah siang, namun mudah-mudahan Allah lah yang akan memberikan kemudahan segala urusan Bapak Ibu dengan membantu saya dalam menjalankan tugas sesi berbagi. Oke, masalah perkenalan, kita rekan sejawat otomatis sudah kenal ya. Mungkin masih ada yang belum mengetahui apa itu CGP ya, calon guru penggerak. Jadi status kami di sini masih calon ya Bapak Ibu. Oke, aksi nyata yang pernah dilakukan sebenarnya banyak, tapi namun supaya materi ini lebih simpel, saya hanya memperlihatkan yang nyata saja atau yang sebagian saja. Di sini ada aksi nyata mengecek suhu, salam, mengangkat kedua tangan pada masa pandemi, bergotong royong, apresiasi dan membiasakan literasi. Nah, Bapak Ibu ya, seperti yang digambar. Nampak Bapak Ibu? Masih kelihatan? Iya. Oke, terima kasih ya. Di aksi nyata ini ya, membiasakan cek suhu ya sebelum masuk gerbang sekolah, terus salam, terus di sana ada kegiatan aksi-aksi lainnya yaitu bergotong royong, terus aksi apresiasi sebelum pembelajaran dimulai, literasi dan membuat kesepakatan kelas ya yang dilakukan langsung antara siswa dan guru. Oke, Bapak Ibu, untuk membangun budaya positif sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif. Nah, jadi dari materi ini ya kita menciptakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan menciptakan dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Dari sini kita sebagai guru memang susah ya Bapak Ibu untuk menumbuhkan budaya-budaya karena kita sudah terpengaruh dengan budaya asing. Misalnya saja pada zaman sekarang ini teknologilah yang mengalahkan budaya-budaya. Jadi kita sebagai guru mengarahkan atau menuntun anak-anak kita supaya tetap menjalankan budaya-budaya yang ada, terutama di Indonesia, negara kita sendiri. Jangan sampai anak-anak kita banyak meniru budaya-budaya luar. Oke, tujuannya ya kita di sini diantaranya yaitu melatih budaya kedisiplinan. Dengan adanya budaya disiplin, otomatis ini semua dimulai dari diri sendiri. Contoh sebagai guru ya, kita menuntun bukan menuntut. Nah, yang mana menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, menuntun dan menuntut itu sangat berbeda sekali. Nah, di sini Bapak Ibu mungkin ada yang lebih tahu ya tentang menuntut dan menuntun. Kira-kira ada Bapak Ibu yang bisa membantu teman kita pada sesi berbagi ini perbedaan antara menuntun dan menuntut? Silakan Bapak atau Ibu.
Ya, Mendes. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini menuntut ini dari segi pandang saya. Kalau menurut saya kalau menuntut itu kita harus meminta anak itu harus seperti itu, harus seperti A. Misalnya kita ada A, nah anak itu harus bisa seperti A. Kalau menuntut kita membimbing anak itu yang dari tidak bisa menjadi bisa. Itu menurut pandangan saya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya Adri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi yang lain? Ibu Tri mungkin bisa berbagi? Yang lain? Pak Didi, coba Pak Didi. Perbedaan menuntut dan menuntut. Baik, kalau menurut saya menuntut itu adalah sebuah keharusan yang kita berikan kepada anak. Itu adalah menuntut. Kita tidak memikirkan anak itu mampu atau tidak melakukannya. Itu kebiasaan kita biasanya menuntut. Caranya kita memberikan materi tidak melihat dari segi apapun anak atau kuadrat potensi yang dimiliki anak. Itu menuntut maksud saya harus mengerjakan sesuai keinginan guru. Sedangkan menuntut adalah kita melihat potensi, kita melihat minat, kita melihat kuadrat anak itu bagaimana. Kita memfasilitasi, memotivasi, mendorong anak supaya bisa mencapai apa yang diinginkan anak, apa yang ada di dalam diri anak, dan bisa dikeluarkan menjadi sesuatu yang luar biasa untuk masa hidupnya ke depan. Mungkin hanya itu dari saya. Ya, terima kasih tanggapan dari Ibu Mareta dan Pak Didi. Luar biasa ya. Karena menuntun dan menuntut itu adalah, kalau menuntun itu sesuai dengan kodrat dan minat yang ada pada diri anak. Karena kita tidak mungkin bisa menyamakan si A dan si B karena kodratnya berbeda. Jadi makanya kita di dalam kelas menghadapi berbagai macam anak ya, karena kodratnya berbeda dan minatnya juga berbeda. Itulah tugas kita sebagai guru ya. Kita memberikan motivasi yang harus tertanam pada diri mereka untuk persiapan di masa yang akan datang supaya menjadi lebih baik lagi. Nah, di sini pada sesi berbagi ini ya ada tolak ukur ya. Apa yang kita lakukan itu otomatis ada tolak ukurnya. Yang pertama, murid selalu menjalankan kesepakatan kelas, disiplin, kerapian, menghargai waktu. Piket kelas mingguan, seminggu sekali sesuai jadwal yang ditetapkan atau yang telah disepakati. Jadi di sini di budaya positif ini di dalam kelas ya, kita sebagai guru itu harus membimbing anak-anak dan bersama menuntun anak-anak untuk membuat kesepakatan kelas. Yang kedua, lingkungan kelas dan lingkungan sekolah tampak bersih dan rapi. Ya, alhamdulillah kalau pada pagi hari kelas kita rapi dan bersih. Namun yang masih perlu kita ingatkan atau kita beri motivasi anak untuk melakukan budaya-budaya positif. Setelah siang hari itu keadaan kelas sudah berbeda seperti yang di pagi hari. Oke, baiklah Bapak Ibu ya, tak bosan-bosannya kita mengenali seorang bapak pendidikan kita. Bapak siapa? Ki Hajar Dewantara. Bapak Ki Hajar. Saya akan melanjutkan tentang mengenai budaya positif ya, yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kita ambil contoh perbandingan dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani ya sama kewajibannya dengan seorang pendidik. Jadi kita sebagai pendidik itu sama dengan seorang petani. Yang mana seorang petani itu memiliki lahan ya. Lahan itu adalah sama dengan siswa-siswa kita yang kita
keluarkan dari output dari SD Negeri 16 Rumah ini, kita mengeluarkan siswa-siswa atau menghasilkan siswa-siswa yang memiliki karakter yang mana mereka bisa membudayakan budaya-budaya positif, misalnya sopan santun, salam, sapa. Nah, kita sebagai guru ya, ini guru diibaratkan dengan tumbuh-tumbuhan, memelihara padi, yang mana padi itu bisa tumbuh dengan subur apabila seorang petani menanamnya dengan bagus, dengan membasmi hama-hama, dengan memupuk. Nah, sama halnya kita dengan guru ya. Berarti kita ibaratkan permasalahan yang kita hadapi di kelas, misalnya ada anak yang nggak mau nulis, ada anak yang seperti ini, itu sama dengan hama-hama yang terjadi di tanaman padi kita. Jadi gimana solusinya? Kalau kita mau menghasilkan ya hasil panen padi yang memuaskan, otomatis kita harus melakukan penyemprotan, pemupukan. Nah, sama halnya dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Jadi pada perkembangan zaman ya, karena kenapa untuk sekarang ini menghadapi anak didik kita sangat membutuhkan sekali pemikiran-pemikiran Ki Hajar yang mana selama ini hampir terlupakan dan jarang digunakan. Nah, sekarang dengan adanya program Kemendikbud yang baru, kita hidupkan kembali ya pemikiran Ki Hajar. Itulah yang cocok kita tanamkan pada siswa-siswa kita. Nah, di sini ada eksplorasi konsep. Yang pertama, perubahan paradigma, stimulus respon lawan teori kontrol. Jadi nanti perubahan paradigma ini dari stimulus respon, lawannya itu teori kontrol. Jadi yang harus kita kuasai teori kontrolnya, bukan stimulusnya. Ya, yang kedua arti disiplin, dan tiga motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, segitiga restitusi. Baiklah Bapak Ibu, di sini saya akan mencoba ya. Silakan kertas tadi ditulis. Bapak Ibu tuliskan orang yang paling berharga di dalam kehidupan Bapak Ibu siapa? Tulis di sana. Aku suami, aku anak bungsu, ya. Aku anak tiri, aku. Oke? Ada kelompok A, mana ya? Yang A yang laki-laki saja. Enggak. Oh, ini begini. 3A, 3B, ya. Oke. Nah, tolong ditulis orang yang paling berharga dalam kehidupan Anda siapa? Orang ini ya. Orang. Iya, orang yang paling. Enggak, berupa orang. Karena nanti Bang Fendi. Ya, tugasnya adalah semuanya nulis, tapi ada A, ada B. Nah, semuanya nulis. Jadi A dan B, nanti sobeklah secara kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan atau benda sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Teman Anda B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Nanti kita ambil sampelnya saja. Ya. Nah, siapa yang dulu meminta, A atau B? Coba itu. Pak Edo sama Ibu Ulan. Coba. Nah, Ibu Ulan nggak tahu apa yang ada tulisan di tangan Pak Edo. Coba Ibu Ulan lakukan gimana supaya Pak Edo bisa membuka kepalan tangannya. Ayo. Ayo Ibu Ulan gimana
yang di dalam genggaman saya ini kan orang paling berharga, orang yang paling saya, yang paling berarti dalam hidup saya. Jadi nggak mungkin saya lepaskan karya orang lain. Oke. Jadi segala upaya yang saya pertahankan demi orang yang Apalagi orang yang paling cinta. Oke. Gimana, Ibu Rina? Kenapa nggak mau kenapa? Baik, ini yang dalam genggaman saya ini yang saya tulis ini adalah orang yang paling berharga dalam hidup saya. Jadi sebisa mungkin akan saya pertahankan, ya. Tidak akan saya berikan kepada siapapun dengan cara apapun. Orang tersebut ingin mengambil apa yang saya genggam ini. Iya. Lanjut dengan Memdes. Des. Ya, di dalam kepalan tangan saya ini adalah orang yang sangat berharga di dalam hidup saya karena saya akan pertahankan sekuat tenaga walau apapun yang terjadi akan saya pertahankan, tidak akan saya lepaskan walau apapun yang terjadi. Iya. Demi godaan apapun tidak akan saya berikan. Oke. Ya itu aja. Oke, terima kasih. Nah, kebalikannya. Yang A, silakan bujuk yang B. Gimana? Tadi sesuai dengan pasangannya, bujuk gimana supaya bisa menggunakan kepalan tangan? Apakah sama? Sama. Tidak mau? Ya, sama. Jadi tidak usah kita lanjutkan karena sama. Ya, sama. Ya. Kosong-kosong. Ya. Nah, baiklah. Jadi pengertiannya di sini ya, sesuatu itu kita pertahankan atau kita lakukan itu dari diri sendiri, ya. Karena orang lain tidak bisa mempengaruhi kita. Nah, apapun yang kita lakukan itu dari diri sendiri. Oke, kita lanjut. Kita lanjut ya Bapak Ibu, masih semangat? Iya. Luar biasa, Ibu hebat ya. Baik, kita lanjutkan ke perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol atau miskonsepsi. Jadi mudah-mudahan dengan adanya sesi berbagi ini ya, Bapak Ibu sering mendengar, melihat berulang-ulang kali, nanti hafal. Ya, hafal teorinya. Jadi pas ada sesi berbagi untuk calon guru penggerak berikutnya nanti mudah ya, mudah Bapak Ibu karena Bapak Ibu sudah pernah mendengarkan materi ini. Kita berdoa saja ya, sukses berjemaah. Oke, di sini ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat mengembangkan karakter, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, itu adalah perubahan paradigma dengan teori kontrol. Kalau kita lanjutkan, nah di sini perubahan paradigma tadi ya, dari stimulus ke teori kontrol. Nah, kita lanjutkan. Bisakah kita mengontrol seseorang seperti kita lakukan tadi Bapak Ibu? Bisa tidak? Tidak. Nah, oke, di sini ada perbandingan stimulus respon dengan teori kontrol. Nah, yang mana di sini kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Seperti tadi, kepalan tangan tadi, kita tidak bisa merubah seperti Pak Edo tadi, nggak bisa dirubah. Katanya orang yang paling saya cintai takkan semudah itu ya mengambilnya dari saya. Luar biasa ya. Sama dengan Mendes, Memrina juga sangat luar biasa ya. Oke, nah di sini yang mana yang kita gunakan ya, yang hubungannya dengan penuntun tadi juga ada hubungannya ini. Kita berusaha memahami pandangan orang lain. Jadi kadang-kadang kita salah persepsi ya. Kita itu berusaha memaksa orang, tapi orang ini nggak mau. Nah, jadi kita tidak bisa melakukan stimulus respon. Yang harus kita lakukan adalah teori kontrolnya. Kita berusaha memahami pandangan orang lain, ya, bukan orangnya yang kita rubah. Jadi tidak bisa kita merubahnya. Oke, yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, rata-rata kalau misalnya pencuri, itu kan biasanya jelek di mata masyarakat. Oh, ini anak bapaknya pencuri, ya. Pasti ada alasan kenapa dia mencuri.
mencuri. Terus ada anak mencuri dalam kelas, mencuri makanan, mencuri uang. Nah, yang kita ambil dari perubahan paradigma ini ya, dari stimulus yang kita ambil adalah teorinya, teori kontrolnya. Semua perilaku itu memiliki tujuan. Ya, kenapa dia mencuri? Mungkin ya orang tuanya tidak di rumah, nggak ada yang masakan atau menyiapkan makanan. Jadi itulah alasan. Nah, dengan seperti itu kita sebagai guru, kita menuntun anak tersebut supaya tidak melakukan hal-hal seperti itu lagi. Ya. Jadi kita yang menuntunnya. Ya, jangan kita sudutkan, jangan kita pojokkan. Karena dia sebagai pelajar ya, yang ada siswa yang dititipkan orang tuanya di sekolah kita, itu harus kita berikan pendidikan yang lebih baik ya. Kenapa orang tuanya mau menitipkan mereka? Karena mereka anaknya ingin lebih baik ya. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Apakah bisa orang lain mengontrol saya? Tidak. Ya, Pak Edo ini kalau mau balik ke utara, dia mau balik ke utara. Nggak bisa, Edo nggak usah balik ke utara. Dia tetap. Ya, iya yuk katanya. Sudah itu tiba-tiba, di mana dia? Dia udah kabur. Apalagi pacarnya yang nanyong, ya. Luar biasa Pak Edo itu, nggak bisa itu kontrol. Tapi bukan hanya Pak Edo, semua orang ya. Baik, kita lanjutkan. Saya bisa mengontrol orang lain. Sama tadi, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Ya, pemaksaan pada saat rujukan gagal itu teori kontrolnya kita harus berkolaborasi, bekerja sama, gimana solusinya dari permasalahan yang kita hadapi. Jadi Bapak Ibu, kalau kita memiliki permasalahan, ya setiap orang memiliki permasalahan, terutama permasalahan dengan siswa. Nggak apa-apa kita berbagi, ya jangan kita pendam. Mungkin perasaan kita yang kita lakukan itu sudah benar, tapi mungkin kalau kita suka berbagi, teman-teman yang lain bisa memberikan masukan. Ya, jadi jangan suka diam kalau punya masalah, nggak apa-apa berbagi. Ya, kalau kita diam, jadi nggak ketemu nanti ininya. Mungkin pemikiran kita ini ya terkunci, jadi nggak bisa berpikir mentok, langsung kita bertindak. Seharusnya kita harus berkolaborasi atau meminta pendapat dari teman sejawat. Oke, model berpikir menang kalah. Jadi kita jangan pernah berpikir apa yang akan kita lakukan itu saya nanti menang apa kalah ya. Jadi kita harus berpikir sebelum misalnya untuk perlombaan, kita berikan motivasi kepada anak, kita harus menang. Dan setelah mengikuti perlombaan ternyata anak tidak menang, kita harus memberikan motivasi lagi supaya bisa mengikut ke tahap berikutnya. Nah, kembali kita ke budaya positif ini, ke bagian disiplin ya. Disiplin ini adalah sesuatu hal yang sangat sulit untuk dilakukan kalau tidak dimulai dari diri sendiri. Nah, kata disiplin ini dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar ya. Jadi kita melakukan disiplin itu sama dengan proses belajar ya. Hari ini saya harus datang pukul sekian, ternyata saya telat, tapi saya sudah berusaha mencoba ya. Yang namanya proses belajar pasti dicoba. Kalau nggak mau mencoba berarti bukan belajar ya. Terus makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dan murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Jadi kita disiplin itu bukan berarti karena takut dimarahi kepala sekolah, takut nanti disindir-sindir, tapi kita melakukan disiplin karena kita hijau. Nah, kita lanjut ya, kita sambungkan ini masalah disiplin ya. Budaya kita, makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia.
Jadi dengan disiplin itu kita memiliki tujuan-tujuan yang mulia. Nah, Bapak Ibu, di sini ada Bapak siapa? Iya aja, Dewantara, luar biasa masih ingat ya Bapak Ibu. Oke, di sana ada kata merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah. Jadi kata merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Berarti dari dalam diri ya, dari dalam diri kita. Nah, di sini ada teori motivasi perilaku manusia. Ada yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, ini merupakan motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Ini juga motivasi dari eksternal, karena dia tergantung dengan misalnya mendapatkan imbalan, jadi dia melakukannya karena imbalan, karena upah ya. Terus yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Jadi pemikiran Ki Hajar Dewantara ini dia menganjurkan kita untuk melakukan sesuatu itu mulai dari diri. Jadi Bapak Ibu, di sini motivasi mana yang harus kita tanamkan pada diri kita? Poin keberapa Bapak Ibu? Nomor 3. Iya. Nomor 3. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Itu motivasi internal. Tujuan disiplin positif. Nah, di sini ada keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, di sini kira-kira adakah Bapak Ibu yang mau menjelaskan apa perbedaan peraturan dan keyakinan kelas? Silakan. Perbedaan peraturan dan keyakinan kelas. Silakan Ibu Desmi Hayati. Ya, kalau peraturan itu aturan yang harus ditaati untuk semua, kalau di sekolah itu semua warga di sekolah. Kalau keyakinan itu aturan yang dibuat misalnya khusus sebagian misalnya khusus yang di dalam kelas saja, seperti itu. Ya, terima kasih. Masih ada yang lain? Baik, saya akan coba. Kalau peraturan itu dibuat hanya untuk siswa, yang mana tidak ada dilibatkan yang untuk pembuatnya atau yang membuat aturan. Sedangkan kesepakatan adalah sebuah kesepakatan atau musyawarah, kesepakatan yang ditetapkan seandainya kita tidak boleh melanggar ketentuan di dalam kelas yang mana terlibat antara guru dan siswa. Jadi kedua guru siswa itu terlibat dalam kesepakatan kelas atau kesepakatan sekolah yang lainnya. Kalau aturan itu hanya dibuat dan dirasakan dilakukan oleh siswa, tapi tidak dengan guru atau pihak-pihak sekolah. Mungkin hanya itu. Ya, terima kasih ya penjelasan Mendes dan Pak Didi ya, luar biasa. Bagaimana Bapak Ibu sudah bisa membedakan antara peraturan dan keyakinan? Insya Allah ya, mudah-mudahan nanti keyakinan atau kesepakatan kelasnya bisa dibuat di kelas masing-masing.
Ya, kemungkinan nanti CGP akan mengecek ke kelas masing-masing apakah kesepakatan kelasnya sudah dipraktekkan apa belum di SD Negeri 16 Lumah ini. Siap-siap, nanti kalau kurang paham masalah keyakinan kelas, perbedaannya dengan peraturan, bisa berkonsultasi dengan saya ataupun dengan Mem Triwijayanti. Ya, dengan yang lain juga boleh berbagi. Nah, baiklah, di sini mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Ya, keyakinan atau hukuman yang mana itu? Kalau kita pakai helm itu, keyakinan yang kita miliki apa? Apa karena takut ditangkap polisi atau keselamatan? Iya, luar biasa. Keselamatan yang kita pentingkan. Ya, bersih juga. Ya, ada tambahannya plus. Ya, oke. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter? Ya, jauh 1,5 meter. Nah, jadi ini juga untuk keselamatan dan kesehatan. Yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Apa? Keyakinan apa yang harus kita penuhi di sana? Ada yang bisa menjawab? Silakan. Salah nggak apa-apa. Di sini nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Kita sama-sama berbagi. Jadi jangan takut Bapak Ibu nanti jawaban salah saya jadi enggak. Semua jawaban itu benar. Namun kita luruskan menjadi lebih benar lagi. Ya, tidak ada yang salah. Siapapun yang berkomentar itu tidak ada yang salah. Ya, kita sama-sama belajar. Ya, mungkin saya di sini juga banyak salah, tapi karena berbagi, ya mungkin nanti ada masukan dari teman-teman. Ya. Baik, lanjut. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu tadi? Supaya kita tidak ketinggalan materi. Yang pertama, ya, saya yakin Bapak Ibu tadi bisa menjawabnya, tapi takut salah. Nggak ada yang salah, ya. Semuanya benar, ya. Nanti kalau diomongin salah, itu nggak ada kata-kata salah, ya. Kalau di dalam pendidikan CGP, saat Zoom, anggota itu harus wajib menyampaikan sesuatu. Jadi apa yang kita jawab itu tidak pernah dikatakan salah, ya, nggak boleh menyatakan komentar orang itu salah, ya, benar, semuanya benar. Jadi bingung kita, benarnya, ya kan? Nah, tapi dengan adanya seperti itu kita termotivasi, mau tanya lagi, tanya pun beda, tanya yang kita tanyakan tadi. Pokoknya tanya. Nah, terus kawan-kawan yang lain merespon. Nah, akhirnya suasana diskusinya hidup dan ramai, ya. Jadi orang yang pendiam tadi disuruh untuk berbicara. Orang yang malas berbicara dituntut untuk berbicara, ya. Itu. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu bisa menyusul CGP berikutnya, ya. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, oke. Di sini ada kesepakatan kelas. Boleh Bapak Ibu tiru, ya. Yang guru kelas, kesepakatan di kelas masing-masing boleh mulai diguyur. Dibuat, ya, jangan didiamkan saja, kita sama-sama belajar. Itu kesepakatan kelas, misalnya kelas berapa, datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah. Nah, yang di bagian B itu kesepakatan kelas. Kami guru dan murid saling menyayangi. Nah, dari sini, ya, ada nggak kira-kira perbedaan antara kesepakatan yang dibuat? Coba, mohon memulai menjelaskan. Ada perbedaannya? Ada. Mana Ibu Des? Coba Ibu Des. Ibu Des. Kalau saya lebih memilih
meninggalkan kelas karena ada keterkaitannya antara murid dan guru. Mungkin itu saja, mungkin ada tambahan dari yang lain. Bagaimana yang lain? Setuju dengan Mendes? Oke, luar biasa. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Iya, terima kasih. Semakin siang semakin panas. Nah, kira-kira ini ada peraturan dan keyakinan. Nah, kita mengingat kembali ya, mungkin Bapak Ibu sudah mendengar ya, sudah mengikuti sesi berbagi sebelumnya. Namun saya yakin Bapak Ibu bisa menjawab antara peraturan dan keyakinan apa yang dibutuhkan nanti. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira keyakinan apa yang kita ambil di sana? Tanggung jawab, luar biasa, Nirina luar biasa, ya. Langsung dijawab, tanggung jawab, luar biasa ya. Nah, dilarang mengganggu orang lain. Kira-kira keyakinan apa yang harus kita ambil di sana? Keyakinan apa? Dilarang mengganggu orang. Ya, menghormati. Jadi kata dilarang di sini itu peraturan ya, peraturan. Jadi yang harus kita ambil keyakinan yaitu menghormati. Oke. Terus yang selanjutnya hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, sebelumnya Bapak Ibu di sini kira-kira Bapak Ibu sudah membiasakan hadir di sekolah 15 menit apa belum? Sebelum pembelajaran mulai. Sudah. Alhamdulillah. Sudah. Luar biasa ya Bapak Ibu guru SD Negeri 16 Rumah ini 15 menit sebelum pelajaran dimulai sudah hadir ya. Luar biasa. Jempol. Tepuk tangan untuk SD Negeri 16 Rumah. Oke, kita lanjutkan. Dilarang melakukan kekerasan. Itu peraturan atau keyakinan apa yang harus kita ambil? Dilarang melakukan kekerasan terhadap siswa misalnya. Keyakinan apa? Ada yang bisa jawab? Keselamatan. Dilarang menggunakan narkoba? Kesehatan. Pergantian atau menunggu giliran? Kesabaran, Pak itu. Kesabaran, ya. Lupa, Pak itu. Terus? Gunakan masker, kesehatan. Jangan berlari di kelas. Itu keselamatan. Oke, kita cek saldo. Oke. Betul Bapak Ibu? Wah, luar biasa Bapak Ibu ya. Siang-siang masih semangat. Oke, nah sekarang kita menang dihukum oleh penghargaan. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Nah, maksudnya di sini Bapak Ibu, kalau kita menghukum atau pengalaman kita ya, waktu masih sekolah dulu kalau dihukum guru itu kira-kira ada nggak guru yang sampai sekarang masih membekas di sini? Ada? Ada. Mungkin sebagian ada ya. Jadi karena pengalaman kita ya, pengalaman kita seperti itu, nah ternyata di pemikiran Ki Hajar Dewantara ini ya, hal-hal yang seperti itu tidak boleh kita lakukan dengan menghukum, karena menghukum ini jangka panjang ya. Jangan sampai mendendam siswa. Ada, saya pernah dengar itu ibu guru itu luar biasa ya, seperti itu dia membekas di sini ya. Pas ketemu dia nggak mau nyapa ya, ini apa, berpaling karena masih membekas ya. Mudah-mudahan guru SD Negeri 16 Rumah ini tidak. Itu cuma cerita-cerita kabar-kabar yang masa lalu ya. Masa lalu. Dan penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan ya. Di sini banyak yang merusak hubungan? Banyak. Ya. Hubungan apa itu, Pak? Oh, silaturahmi. Oke, kita lanjutkan. Tindakan guru, hukuman atau konsekuensi. Jadi,
perjanjian. Kira-kira itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Apalagi kelas rendah, disuruh nulis 100 kali kalimat, ya. Nulis ini ibu saja sudah gimana, ya, anak kelas rendah. Jadi itu hukuman yang kita lakukan ya Bapak Ibu. Kita harus ambil konsekuensinya. Bagaimana supaya anak itu tidak mengulang lagi? Bagaimana caranya? Pertama kita melakukan pendekatan dan kita harus sebagai guru kita memahami karakter anak tersebut, ya. Karena kadang-kadang tuh banyak yang anak ini nggak mau, dia seperti ini, anak ini seperti ini, anak ini seperti ini. Tapi dia termotivasi untuk belajar. Nah, konsekuensi yang kita ambil, bukan hukumannya. Ya, kita buang hukuman. Yang selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Hukuman, karena di sini tidak dijelaskan ya jam pelajaran apa. Terus murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Terus menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi kan? Iya, konsekuensi. Itu solusi, ya. Solusi. Kalau kita hukum, kertasnya tetap mencoret-coret, anaknya dihukum, jadi tidak menyelesaikan masalah. Yang kita cari penyelesaian masalahnya. Menggantikan. Ya, itulah lagi konsekuensinya. Itu maksud konsekuensi itu. Solusinya. Kalau kita hukum, juga tidak akan selesai, iya kan? Nah, tidak akan selesai. Membersihkan tumpahan air di meja, tulis karena senggol. Konsekuensi. Ya, konsekuensi. Ya. Kalau dihukum, anaknya dihukum. Akhirnya tak ada yang nolak, tumpah. Tidak akan menyelesaikan masalah. Anak-anak dihukum itu tetap. Iya. Oke. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah, hukuman? Ya, hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk ajaran PDOK. Ya, memang tahan. Wajar ya. Yang PDOK. Oke. Ternyata Bapak Ibu ini sudah paham semua ya perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Oke, kita lanjut. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, hukuman dengan konsekuensi, ya, perbedaannya kalau hukuman itu menyakitkan, seperti yang dijelaskan tadi, jangkanya panjang. Sedangkan konsekuensi, bagaimana Bapak Ibu? Masih semangat? Iya. Semangat. Oke. Sesuatu yang harus terjadi ya, konsekuensi itu sesuatu yang harus dicari solusinya. Terus membuat anak sakit fisik ataupun lainnya itu tidak boleh kita lakukan. Nah, mudah-mudahan di materi bagian ini Bapak Ibu sudah memahami semua, karena dari tadi kita sudah membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Oke, di sini ada kebutuhan dasar manusia. Betul, ini kebutuhan dasar kita manusia. Yang pertama yang cinta kasih, ya. Ini Bapak Ibu guru yang masih single ini ada cinta kasih, tapi kalau nggak dapat cinta kasih rasanya gimana? Hampa terasa dunia ini, ya nggak Pak Edo? Iya. Kalau ada cinta kasih itu semangat luar biasa. Seperti Pak Edo mengikuti kegiatan PPG itu semangat, pasti ada cinta kasih di dalam ruangan itu ya. Ruangan Zoom PPG itu. Semangat ya Pak Edo? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Jadi ini kebutuhan dasar manusia, cinta kasih, penguasaan, kesenangan, dan kebebasan. Itu tidak munafik ya. Itu yang kita butuhkan. Yang pertama itu yang cinta itu. Oke. Nah, di sini Ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, padahal aku suka dan senang menyanyi. Nah, kira-kira kebutuhan mana yang dibutuhkan siswa ini? Kesukaan. Ya, kesukaan. Karena kita bernyanyi itu kadang-kadang nggak terpikir, apalagi nyanyi di kamar mandi. Kadang-kadang nggak tahu judulnya. Kalau bahasa daerah kita menginyit ya, nggak tahu. Pas kalau
Yo katanya. Yo lanjut saja. Oke, kita masuk ke apa itu restitusi. Nah nanti setelah saya menjelaskan restitusi, mungkin saya tidak menjelaskan materinya, tapi saya menampilkan demonstrasi tugas yang sudah saya buat di YouTube. Jadi kita nonton YouTube, ya, nonton dulu. Oke, nah sebelumnya saya jelaskan dulu restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi kita jangan bingung lagi dengan restitusi. Nanti Bapak Ibu juga menyusul jadi CGP ya untuk tahap berikutnya. Jadi udah tahu restitusi itu apa? Iya, saya sering dengar itu. Ya. Jadi materi ini sangat bermanfaat sekali ya Bapak Ibu. Nah, nanti bisa dilanjutkan ke berikutnya. Kan untuk memberikan perbaikan kesalahan ya, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka, maksudnya bisa kembali ke jalan yang lebih benar ya. Yang tadinya sering terlambat sekolah, datang sekolah, akhirnya dia bisa datang lebih awal. Saya sudah melakukan restitusi ya di kelas 5A, itu siswa yang tempatnya jauh, rumahnya di mana? Sukarami. Sering terlambat, berapa kali saya panggil. Sudah itu saya panggil, memanggil siswa itu jangan di ruangan terbuka, apalagi anak yang sedang bermasalah, ya. Jangan sampai teman-temannya tahu, biar dia tidak merasa malu. Kita jaga perasaan, ya. Gimana kalau kita dibuka di depan umum masalah kita nggak mau kan? Nah, sama dengan anak, ya. Orang dewasa dan anak itu sama memperlakukannya. Demonstrasi konteks budaya positif. Selamat menyaksikan. Speaker di bawah, speaker di bawah bukan. Ini yang kabar ini. Antai ini. Pegak naya ke bidang. Oke, demikianlah itu restitusi yang pernah saya lakukan di kelas 5. Mengenai restitusi tadi, ya, menstabilkan identitas itu yang pertama, untuk membuat murid yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Di sini guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga salah. Kita pasti
konstitusi, kita tidak perlu menanyakan siapa yang salah dan siapa yang benar. Yang kita cari penyelesaian masalah, ya. Nah, itu yang menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah, yaitu kita membantu murid mengenali kebutuhan yang ingin dipenuhinya. Sebenarnya murid itu belajar untuk mengetahui jati dirinya. Sebenarnya saya itu butuh apa sih? Nah, dengan seperti ini anak ini melakukan tindakan-tindakan kesalahan. Mohon perhatian, minta perhatian. Jadi dia dibuat-buatnya masalah. Ya, nah guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Nah, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Ini adalah hal-hal pertanyaan atau kita untuk melakukan validasi tindakan. Ini Bapak Ibu yang perlu kita tanyakan, ya. Maka kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan. Oke, kita lanjutkan dengan menanyakan keyakinan. Setelah kita menyelesaikan masalah, kita harus menanyakan keyakinan. Murid melihat kesalahannya dihubungkan dengan nilai-nilai kebaikan yang diyakininya, mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Jadi kita sebagai guru menanyakan keyakinan, maksudnya kalau kamu melakukan itu, kira-kira apa untungnya? Apa yang dapat dari kamu kalau kamu mencuri? Pasti anak menjelaskan, saya malu gini-gini, ya. Nah, makanya di sini apa nilai yang kita percaya di kelas sekolah kita? Nilainya apa? Nilai kebajikan apa? Nah, seperti itu. Kamu ingin jadi anak seperti apa? Nanti anak itu mulai berpikir, membuka pikirannya sendiri, ya, itu. Oke, lanjut. Nah, dari materi ini, ya, kita harus bisa menyimpulkan atau upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam membangun budaya positif di sekolah. Tentunya untuk mewujudkan hal yang membantu proses yang tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Selain itu, proses ini juga membutuhkan keterlibatan semua pemangku kepentingan di sekolah. Nah, jadi untuk menumbuhkan budaya-budaya positif ini, kita tidak hanya bisa bekerja satu pihak, ya. Kepala sekolah, rekan sejawat, dan seluruh yang ada di sekolah itu harus berkolaborasi, ya, untuk sama-sama membangun budaya positif atau kebiasaan-kebiasaan yang bersifat membangun. Ini membutuhkan waktu yang jangka panjang, ya. Hari ini kita mendengarkan sesi berbagi dan mungkin bisa terlaksana tidak semudah membalikan telapak tangan, namun kita berangsur-angsur memperbaiki semua budaya-budaya yang ada di sekolah kita terutama. Itulah tadi pemaparan materi dari Ibu Roli Suminti SPD. Di sini selanjutnya sesi tanya jawab. Jika Bapak Ibu guru ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Kepada Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menanyakan kepada Mem Roli. Yang saya tanyakan, bagaimana tanggapan saudara terhadap aksi yang dilakukan oleh CGP? Apa yang Anda dapatkan? Maksudnya di sini aksi nyata yang dilakukan oleh CGP, Ya. yang mengomentari CGP. Bisa diulang lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menanyakan kepada Mem Roli, bagaimana cara kita mengatasi anaknya itu yang masih sering terlambat, tidak mengerjakan PR. Padahal setiap hari itu sudah dinasehati, sudah dikasih tahu nak seperti ini, tapi dia tetap tidak mau, tetap besok-besoknya
dilakukannya lagi. Nah, baiklah, itulah yang bisa saya tanyakan. Mohon terima kasih. Terima kasih, pertanyaan yang luar biasa dari Miss Putri ya. Baiklah, Miss Putri mengalami masalah terhadap anak ya. Berarti Miss Putri harus melakukan restitusi namanya, menyelesaikan masalah. Tadi katanya siswa ini sudah dikasih tahu, sudah dinasehati, tapi seperti itulah. Nah, kita tadi harus mengambil sesuai dengan teori kontrol yang kita gunakan. Jadi dari stimulus yang terjadi, yang kita ambil, pertama kita melakukan pendekatan ya Miss. Nah, kita melakukan pendekatan jangan hanya dengan anaknya ya, kita harus berkolaborasi dengan orang tuanya. Jika perlu, orang tuanya kita panggil ke sekolah dan kita harus bertatap muka. Lebih baik seperti itu, jangan hanya lewat WA. Kadang-kadang kita japri WA, nggak terbaca, sudah dibuka anaknya WA-nya, jadi dia nggak tahu apa-apa. Dan karena kesibukan orang tuanya, jadi anak jadi korban, ya. Nah, maka dari itu solusinya seperti itu ya, Miss. Melakukan pendekatan pertama dengan anak, ya, kita kenali karakternya. Terus seperti ini, tadi sudah berulang-ulang, tapi seperti itulah. Tinggal lagi, Miss Putri lakukan kolaborasi antara anak dan orang tua. Mudah-mudahan resep itu dicoba dulu ya. Mudah-mudahan berhasil. Sukses buat Miss Putri. Oke? Ada lagi yang lain? Kalau nggak ada, mungkin materi kita sesi berbagi budaya positif ini sampai di sini ya. Terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang luar biasa hebat dan luar biasa ikhlas. Semoga Allah selalu melindungi dan memberikan kesehatan untuk kita semua. Amin, amin ya Rabbal alamin. Ya, demikianlah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Roli Suminti SPD atas pemaparan materinya. Baiklah, itulah sosialisasi sesi berbagi CGP Angkatan 4 Kabupaten Suma tentang budaya positif oleh Ibu Roli Suminti SPD. Selanjutnya kita tutup acara. Saya selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih atas waktu dan perhatian Bapak Ibu Dewan Guru. Mohon maaf jika saya ada salah kata yang tidak disengaja maupun disengaja. Marilah kita bersama-sama mengucapkan lafaz Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Idul Prasetyo. Saya guru di SD Negeri 16 Seluma. Saya mengajar mata pelajaran PJOK. Saya sangat terinspirasi dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Ibu Roli Suminti selaku sebagai CGP calon guru penggerak di SD Negeri 16 Seluma. Beliau selalu mengingatkan dan mengajak guru-guru di SD Negeri 16 untuk menerapkan budaya positif. Budaya positif yang selalu diterapkan oleh Ibu Roli Suminti, yaitu seperti contoh budaya positif mengenai 5S, yaitu senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Oke. Dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Ibu Roli Suminti, semoga dapat
meningkatkan kualitas guru dan dalam pembelajaran. Demikian testimoni mengenai kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh Ibu Roli Suminti selaku calon guru penggerak di SD Negeri 16 Luma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai Kepala Sekolah SD Negeri 16 Luma sangat mendukung sekali dengan adanya guru penggerak di SD Negeri 16 Luma ini, yaitu Ibu Roli Suminti dan Ibu Tri Wijayanti. Nah, dengan adanya guru penggerak di SD kami, sekarang sudah mulai berangsur-angsur adanya perubahan, baik kedisiplinan, kemudian dalam pembelajaran dan kegiatan-kegiatan yang selalu mendukung kemajuan SD Negeri 16 Luma. Harapan saya ke depan, mudah-mudahan dengan adanya guru penggerak akan berubah di dalam meningkatkan prestasi anak-anak didik kita, kemudian adanya kegiatan-kegiatan yang selalu mendukung di sekolah kami, yaitu SD Negeri 16 Luma. Mungkin hanya itu yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Dilan Nurasana, kelas 5A. Saya sangat bangga sekali pada Menroli Suminti SPD yang selalu mengingatkan kami untuk bertindak sesuai dengan budaya yang diterapkan di sekolah kami, seperti melakukan 5S, senyum, sapa, salam, dan sopan. Dan kesepakatan kelas yang kami buat di kelas juga sudah mulai diterapkan dengan berdoa sebelum dan sesudah belajar. Demikian testimoni dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.